Teman-teman, sayangnya hari ini aku sangat sedih. Sebenarnya bukan hanya hari ini, sudah beberapa hari belakangan aku seperti ini. Karena aku sedang sedih, aku juga tidak bisa membuat video untuk kalian. Maaf ya. Teman-teman yang mengikuti aku di Instagram pasti tahu, apapun yang terjadi, pertama kali aku bagikan di akun Instagramku. Dari sana aku ceritakan ke kalian, teman-teman. Setelah itu, baru giliran YouTube. Sekarang kalian tahu, kemarin kami baru mengadopsi anjing baru. Awalnya namanya Carlos, lalu kami ganti namanya jadi Santos. Tapi waktu pertama kali datang, kalian tahu anak itu punya masalah pernapasan. Aku bilang dia kencing darah. Jadi secara umum, suasana hatinya tidak terlihat baik. Sekarang anak ini, beberapa hari yang lalu kami memberinya makan malam. Sudah 1 jam, 1,5 jam, tiba-tiba perutnya mulai membengkak, teman-teman. Perutnya jadi seperti bedu. Langsung saja, waktu itu sekitar jam setengah 11 atau 11, saya suruh klinik dibuka. Saya bawa ke dokter hewan. Mereka melakukan ronsen, lalu memeriksa lambungnya. Lambungnya membengkak seperti balon, hampir saja melewati tulang belakangnya. Sebegitu bengkaknya, dokter hewan bilang kita harus melakukan operasi. Kita harus membersihkan lambungnya. Kalau tidak dibersihkan, katanya bisa mati. Meskipun dioperasi tetap ada risikonya. Jadi, dia bilang keputusannya ada di kamu. Aku juga menghubungi mantan pemilik Santos. Aku bilang keadaannya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dia juga bilang lakukan saja apa yang diperlukan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kalau begitu, kita harus membawanya ke operasi. Setelah itu, kami membawanya ke operasi, teman-teman. Perutnya Santos dibersihkan dan sebagainya. Jadi, dia sama sekali tidak bisa mencerna apapun yang dimakannya. Apakah ada masalah dengan asam lambung hewan itu? Saya tidak tahu ada apa. Jadi, misalnya, 4 jam yang lalu dia makan salami. Bahkan salami itu pun belum tercerna, masih tetap ada di lambungnya. Masih tetap sama di dalam perutnya. Setelah itu, menjelang pagi saya bangun, teman-teman. Saya ketiduran, padahal semalaman saya mengawasinya. Sayangnya, saya melihat bahwa saya kehilangan Santos karena anestesi. Dia tidak pernah bangun sepanjang malam. Saya benar-benar merasa sangat sedih. Maksud saya, bukan sedih biasa. Setelah itu, saya jadi berpikir, apakah ini kesalahan dokter hewannya? Kenapa hewan ini bisa seperti ini? Soalnya pagi-pagi pas saya bangun, perut hewannya sudah bengkak lagi. Tapi masih hangat. Maksud saya, biasanya setelah mati memang ada pembengkakan. Tapi ini bukan itu, hewannya masih hangat. Saya telepon dokter hewan, saya ceritakan keadaannya. Dia juga bilang, tidak tahu kenapa bisa ada pembengkakan seperti itu. Saya tanya, apa terjadi pendarahan dalam atau ada apa sebenarnya? Mari kita periksa hewan ini. Setelah itu, kami melakukan otopsi pada Santos, anjing kami, teman-teman. Kami memeriksa organ-organnya dan lain-lain. Apakah ada pendarahan dalam atau tidak? Pendarahan dalam, tidak ada pendarahan dalam yang jelas begitu. Tapi ginjalnya diperiksa, ginjalnya benar-benar sudah hampir gagal. Limpa hewannya sangat buruk kondisinya. Paru-parunya juga sangat buruk. Sekarang, saat anestesi dilakukan, tubuh akan membuang anestesi melalui urin dengan cara buang air kecil. Sekarang, karena ginjal Santos juga dalam kondisi buruk, tubuhnya tidak bisa membuang anestesi. Dan karena itu, dia tidak bisa menahan anestesi tersebut. Sayangnya, kami kehilangan anak kami, teman-teman. Saya benar-benar sangat sedih, sangat terpukul. Seperti yang kalian tahu, Santos baru saja datang kepada kami. Baru seminggu dia bersama kami, tapi kami sudah sangat menyayanginya. Dia benar-benar anak yang sangat baik. Kalian menyukainya, saya juga menyukainya. Kami punya banyak rencana dan impian indah bersama anak kami. Tapi sayangnya, itu belum menjadi takdir, teman-teman. Takdir anak kami memang seperti ini. Saya sudah melakukan yang terbaik untuknya. Saya sudah melakukan segala sesuatu yang bisa saya lakukan. Karena itu hati nurani saya tenang. Tapi saya benar-benar sedang berduka karenanya. Dan kami juga tidak mendapat jawaban mengapa perutnya membengkak. Jadi saya tidak tahu kenapa ini terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Maksud saya sedang membicarakan tentang pembengkakan perut yang pertama itu. Kenapa dia tidak bisa mencerna? Maksud saya, dia juga tidak makan sesuatu yang berbeda. Dia makan apa yang biasa dia makan setiap hari. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Seperti yang saya bilang memang sudah takdirnya begitu, teman-teman. Kami benar-benar sangat sedih karenanya. Setelah itu, anaknya Nora jatuh sakit. Sebentar lagi akan saya tunjukkan juga kepada kalian. Jadi kalau ada satu masalah, semuanya datang bertubi-tubi. Yang sudah mengikuti saya sejak dulu pasti tahu. Kalau ada satu masalah, pasti ada masalah lain yang mengikuti. Memang selalu seperti itu.
Jujur saja, suasana hati saya benar-benar buruk teman-teman. Saya juga baru saja bangun. Jagoan-jagoanku, mari kita lihat anak mereka dulu. Setelah itu, saya akan membersihkan kandang-kandang ini. Saya tidak bisa mengunggah video kepada kalian. Sungguh saya sangat sedih. Kalian juga terus-menerus mengirim pesan kepada saya. Buat video, beritahu kami tentang situasi terakhir. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaannya? Saya pikir hari ini saya akan memberikan penjelasan. Oke, katakanlah sesuatu terjadi. Lalu setelah itu, anaknya Nora juga sakit. Dia terkena parvovirus. Benar-benar membuat saya sangat sedih, teman-teman. Marla, kamu sedang apa, nak? Marla, ayo sini juga. Kamu jalan-jalan dulu, nak. Kalian tahu, saya sangat sayang sama anaknya Nora. Dia anak yang sangat berharga buat saya. Kak, mereka kena ain atau kena pandangan orang ya? Kami tidak pengurangan apapun untuk mereka. Tapi tetap saja, ada saja yang terjadi. Saya tidak mengerti. Harley, sini. Ayo sini, nak. Silakan lewat, nak. Lewat, cantik lewat. Masya Allah kamu, Masya Allah kamu. Mas, saya juga sedih soal ini. Maksud saya lihat saja, ras seperti ini genetiknya sudah dimanipulasi. Mereka mengawinkan secara sembarangan dengan anjing-anjing yang tidak cocok. Jadinya hewan-hewan ini bahkan kesulitan bernapas. Mas, jangan beli yang seperti ini. Kalau kalian tidak membeli yang seperti ini, orang-orang ini tidak akan bisa membiarkannya. Sekarang, karena mereka mendapatkan uang dari pekerjaan ini, mereka membiarkan hewan-hewan yang rasnya rusak dan genetiknya bermasalah. Tahukah kamu, bagi hewan-hewan ini, menjalani hidup saja sudah merupakan siksaan. Mereka bahkan tidak bisa bernapas, bro. Di cuaca panas, hewan itu sangat menderita. Maksudku, di sini ada begitu banyak anjing, tidak ada satupun yang kesulitan bernapas, termasuk French Bulldogku. Lihat saja. French Bulldog biasanya memang hewan yang punya masalah pernapasan, tapi mereka juga tidak ada masalah di sini. Tapi kalian sudah lihat anjing itu. Sedikit saja mereka bisa sakit, tidak bisa bernapas. Saat cuaca panas, mereka benar-benar tersiksa. Maksudku, mereka memang dikawinkan silang seperti ini. Setelah itu, hanya demi keindahan, hanya demi mendapatkan uang, mereka merusak genetika hewan itu, membuat hewan itu menderita seumur hidup, bro. Sungguh keadaan ini sangat buruk, benar-benar bikin kesal juga. Carlosku, kamu sedang apa, nak? Anakku yang tampan, kalian berantakan lagi kandangnya. Wah, lihat Alex, lihat Odin. Semoga harimu menyenangkan. Odin diare. Odin, kenapa kamu diare, nak? Mereka semua sudah gila. Setiap hari aku memantau kotoran dan urinnya anak-anak di peternakan. Aku periksa apakah ada masalah atau tidak. Sekarang yang lain tidak diare, tapi Odin diare. Berarti Odin memang sedang ada gangguan kesehatan. Tunggu sebentar, nak. Kita akan memberikan obat kepada Odin. Kalian sudah mengotori kandangnya, cantik-cantik. Ayo kita bersihkan tempat ini juga, teman-teman. Setelah itu, aku akan mengeluarkan anak-anaknya. Rutinitas bagi kita akan mengurus mereka. Kita akan melakukan perawatan untuk anaknya Nora. Aku tidak punya kateter infus untuk memasang jalur infus. Aku sudah bilang ke apotik, mereka akan membawakan kateter infusnya. Aku sedang menunggunya. Setelah barangnya datang, kita akan memasang jalur infus untuk anaknya Nora. Kita akan memberikan serum. Dia tidak mau makan, jadi keadaannya memang tidak baik, teman-teman. Penyakit yang disebut parvo itu, tingkat kematiannya 90%. Apalagi kalau kamu terlambat sedikit saja, yang 90% itu jadi 100%. Itulah sebabnya, dalam penyakit ini, diagnosis dini dan pengobatan dini sangat penting. Saya kemarin menyadarinya, dan langsung memberikan obatnya kemarin juga. Pagi harinya dia makan, tapi sore harinya tiba-tiba kondisinya memburuk. Penyakit ini menyerang secara tiba-tiba. Penyakit ini menyerang secara tiba-tiba. Sistem kekebalan tubuh hewan langsung runtuh, ususnya gagal berfungsi. Setelah itu hewan tersebut mati, teman-teman. Untuk itu, kamu harus menyadarinya sejak dini dan segera memulai pengobatan. Tunggu sebentar, nak, 1 menit. Maria, tunggu dulu. Tidak, nak, tunggu. Kenapa ini tiba-tiba mati sekarang ya? Tunggu sebentar. Maria juga mencoba melarikan diri. Kamu harus mulai pengobatan lebih awal agar peluang selamatnya meningkat. Itulah sebabnya aku juga akan melakukan yang terbaik untuk si cewek kita itu. Kami punya obat khusus yang kami datangkan dari luar negeri. Kami akan menggunakannya dalam pengobatannya. Semoga si cewek kita sembuh, teman-teman. Demi Allah, aku punya impian besar tentang dia, Kak. Kenapa semua ini terjadi berturut-turut? Sungguh aku tidak mengerti. Maksudku, memang nasib sial selalu menimpa kita. Sekarang, semoga saja kita tidak mengalami masalah dengan anak yang lain juga. Ngomong-ngomong, tidak ada yang kurang. Semuanya sudah aku urus, ya. Tetap saja terjadi, Bang.
kalau jumlah anjingnya banyak. Lagi ya? Mau tidak mau penyakit muncul. Beberapa orang bilang anjing. Bagaimana mereka bisa sakit? Bagaimana kamu bisa kehilangan begitu banyak anjing? Mas, hewan di sini banyak sekali. Kalian tidak tahu kondisi penampungan ini. Penampungan itu dari luar, kelihatannya seperti hewan-hewan tinggal di sana juga. Di sana ada 1001 macam penyakit. Kalian sama sekali nggak paham situasinya. Kebanyakan hewan di sana memang mati karena penyakit. Kenapa? Karena penyakit itu menyebar dengan cepat. Mereka tidak bisa menghentikannya lagi. Lagi pula, mereka tidak peduli seperti kita yang merawat hewan-hewan itu. Jadi, semakin sedikit hewan di penampungan, semakin menguntungkan bagi mereka. Makanya mereka juga tidak terlalu peduli. Sebanyak apapun saya melakukan disinfeksi, karena mereka hidup berkelompok, mau tidak mau penyakit itu tetap menyebar, Bang. Jadi, dulu pernah ada virus yang namanya corona. Itu juga menyebar ke semua orang, saling menular, paham kan? Semua orang sampai nggak bisa keluar rumah. Apapun yang dilakukan, nggak ada solusinya. Ini juga sama. Karena kita memelihara hewan dalam satu kawanan, mereka berkerumun. Jadi kalau ada penyakit, langsung menyebar. Makanya jadi ada yang mati, ada penyakit, jadi masalah. Paham kan? Di sini kita tidak memelihara satu ekor saja. Di sini ada lebih dari 60 ekor hewan. Makanya begitu. Tapi supaya tidak terjadi, kita sudah melakukan semua tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan, Bang. Mau bagaimana lagi? Tunggu sebentar, nak. Bella! Coba lari sana. Si Bella ini memang tidak suka air. Saat aku membersihkan kandang, dia dan Odin selalu merepotkanku. Coba lari sana. Ngomong-ngomong, karena aku sedang merekam video, aku membersihkan kandang-kandang ini dengan cepat. Biar kotoran kasarnya hilang dulu, nanti aku akan bersihkan lagi dengan pemutih secara detail. Apalagi di masa-masa penyakit seperti ini, kandang harus dibersihkan dengan pemutih setiap hari, bro. Setiap hari, nggak boleh absen. Satu-satunya hal yang bisa membunuh kuman ini adalah pemutih, makanya begitu. Semuanya karena Dora lagi birahi, teman-teman. Dia lagi keluar darah. Nah, salah satu alasan kenapa lantainya dari keramik itu bagus, kalian tahu nggak? Karena kalian bisa melacaknya. Kalau di luar, kalian nggak bisa tahu. Tapi dia lagi keluar darah, lagi birahi. Ayo, semoga nanti kita bisa kawinkan dia sama Odin. Semoga Allah mengizinkan. Setelah pendarahannya selesai, nanti kita kawinkan, lalu kita bisa dapatkan anak-anak yang sehat dari Odin Baba dan dia. Odin, kabur. Odin, kamu sudah bikin belantakan di situ. Odin, setiap kali aku membersihkan kandangmu, aku jadi benci hidup, tahu nggak, nak? Lihat nih. Aku benci hidup, jenderalku. Coba kamu bisa diam sebentar. Odin nakal, musuh air ya. Aku akan bawa dia ke laut. Aku pikir mau bawa dia sama Marla sekalian. Biar bulunya bersih, aku memang mandiin Odin kayak gini tiap hari. Tapi Marla agak takut air, jadi agak susah buatku. Gimana kalau aku bawa Marla sama Odin ke laut? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kalau banyak yang minta, aku bakal bawa mereka. Odin, lari kamu. Lari dulu, nak. Ayo, Odin. Bagian sini belum sempat aku bersihin, nak. Tolonglah. Beginilah jadinya, bro. Pas bersihin kandang, bisa bikin orang stres. Lihat aja. Sabar, nak. Sabar. Sudah, nak. Sudah, anak bandel ayah ini. Odin, bandel ayah. Ayah sayang banget sama kamu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lantainya licin, pelan-pelan. Jangan paksa diri kamu. Sekarang biar aku cepat cuci ini dulu. Nanti aku lanjut lagi. Ini juga harus... Aku lagi ganti airnya, Bang. Nanti aku akan lepasin anak dombanya. Di dalam panas banget soalnya. Cuacanya juga kebetulan hari ini panas banget. Ayo kita ganti air di ember mereka juga yang benar. Setiap pagi dan sore aku ganti air mereka, Bang. Karena bebek, ayam, mereka semua bersama di sini. Terutama bebek dan angsa suka mengotori airnya. Jadi aku harus terus membersihkannya. Mana mungkin mereka nggak motorin, dasar bandel. Sekarang aku juga akan membasahi tempat ini, supaya mereka bisa tiduran dengan sejuk. Bro, setiap hewan butuh perhatian khusus, semuanya. Aku memberikan perhatian pada masing-masing, mau bagaimana lagi? Sekarang biar aku basahi dulu bagian sini. Rocky, minggir dulu, nak. Minggir dari situ, Rockyku. Begini, bro, mari kita dinginkan tempat ini juga, supaya hewan-hewan bisa lewat dan tiduran dengan sejuk. Ayo, minggir dulu.
Kalian masih saja bilang ke aku, buat kolam, buat kolam. Bro, airnya nggak ada, airnya sedikit. Sepertinya aku nggak bisa menjelaskan. Mengisi 1 tangki saja, sudah butuh 1 hari. Kolam sebesar itu mau aku isi pakai apa? Airnya nggak ada. Orang-orang di luar sana pikir gampang. Katanya bawa pakai tangki lah, pakai traktor lah, bawa pakai inilah. Seolah-olah orang itu mau nganterin cuma-cuma buat aku. Ada yang mau bawa air ke sini, tapi minta 10 miliar dari aku. Jadi kalian ini kayaknya ngira urusan begini gampang aja dari luar, teman-teman. Mereka harus bertahan dengan apa yang kita punya. Gak ada yang bisa dilakukan. Ayo kita basahi semua tempat. Nih lihat, aku juga bakal basahi ini. Lihat saja. Biar kalian tetap sejuk di sana ya. Sekarang ayo kita matikan airnya dulu. Boncu, tunggu. Aku juga mau mandiin Boncu. Boncu, kamu juga mau dimandiin Boncu. Biar Boncu jadi seger. Boncu, boleh aku mandiin kamu nak? Boncuku biar seger Boncuku. Oke nak, tunggu sebentar. Boncu, sayang, kamu sudah seger nak? Lihat, tahu nggak, musim panas ini aku akan ajak Boncu ke laut. Aku sudah niat, aku akan bawa dia ke laut dan biarin dia berenang. Lihat, domba-domba itu kehausan, lihat. Biar mereka minum air dulu, mereka lari, ini juga air bersih. Setiap malam dan setiap pagi aku kasih, bro. Sekarang ayo kita lepasin anak dombanya juga. Setelah itu kita pergi dari sini, biar domba-domba minum air dengan tenang. Ayo sayangku, cantikku, ini lagi ngapain? Ada apa Boncu? Kamu mau kemana Boncu? Ya Boncu, kamu mau kemana Boncu? Nakal, ayo sayangku, ayo anakku kamu juga, anak domba, ayo, jangan biarkan Boncu masuk ke dalam. Boncu. Tunggu sebentar sayang, tunggu. Kamu masuk ke dalam dulu, mundur. Kamu juga ayo, Boncuk, ayo cepat, keluar kamu. Nah, sudah, sayangku. Kalian jalan-jalan saja ya sayangku. Lihat tuh cantiknya, Masya Allah. Anak domba kita tumbuh besar ya, ya ampun. Masya Allah, tumbuh besar teman-teman. Ayo sini, tolong rekam bebek-bebek itu. Rekam bebek-bebeknya, lihat. Kita sudah taruh air di nampan. Lihat, sekarang mereka bermain. Kamu lihat kan? Sebenarnya, kalau aku belikan kalian 1 baskom besar, lalu aku isi air, itu juga bisa. Kalau tidak, kita beli baskom untuk mereka. Lihat, air bersihnya langsung diacak-acak, biar bayi-bayiku menikmatinya. Karena dingin, mereka minum air. Domba kecil, kamu kemana? Domba kecil, kamu kemana? Ayo. Ada apa denganmu? Coba kita lihat. Hei, kamu lapar ya? Kamu lapar ya? Ada apa sayang? Masya Allah, kamu sudah besar sekali. Hei, pamuk, nanti aku pukul kepalamu. Diam yang benar. Sekarang ayo kita keluar, Kak. Tunggu, ada apa yang menempel di belakang ayam jantan itu ya? Itu apa, ha? Rumput nyangkut. Ayo, baiklah sayang, kalian main di sana, kami keluar dulu. Lari sana Rocky. Ayo, tidak Boncuk, kamu jangan ikut. Boncuk tunggu. Sekarang aku tidak akan mengajakmu keluar, nak. Kalian tetap di sana dulu. Ada tali di sini? Tidak ada. Anjing-anjing itu akan kita lepas di tempat latihan baru, kan? Atau ayo, kita ke anaknya Nora dulu. Kita ambil talinya dari sana. Sebentar lagi kita akan melepaskan mereka, teman-teman. Sekarang mari kita obati dulu anaknya Nora. Saya minta tolong sama kalian ya. Tolong doakan yang banyak, saya mohon. Semoga saja kita bisa menyelamatkan anak kita. Semoga dia bisa sembuh dari penyakit ini dengan selamat. Jadi tolong doakan ya anak Nora. Karena dia terkena penyakit yang mematikan. Nah, kamu sedang apa? Cantikku lagi ngapain? Sayangku lagi ngapain? Cantikku lagi ngapain? Lihat, dia jadi semangat sekali. Rocky juga bermain dengannya. Cantikku lagi ngapain? Masya Allah, kamu luar biasa. Tidak, Rocky. Rocky diam yang benar dong. Rocky nakal. Rocky juga sudah jadi jantan dan menyerang mereka. Faisal Baba sudah keluar. Anak laki-lakiku yang gagah. Sedang apa kamu? Ayo Harley, ayo ke sini. Harley, ayo ke sini, anak perempuanku. Ayo ke sini, Harley. Harley, jangan takut sama mereka. Ayo ke sini.
Harley masih belum sepenuhnya terbiasa, teman-teman. Tapi nanti juga terbiasa. Akhir-akhir ini aku juga kurang memperhatikannya, karena aku sedang sedih soal kasus Santos. Aku akan lebih memperhatikannya lagi, dia akan sembuh. Sekarang, teman-teman, aku sudah memasukkan anakku ke dalam kandang kucing. Nak, kamu sedang apa, cantikku? Lagi ngapain, sayangku? Lagi ngapain, gadis manisku? Alasan aku membawanya ke sini adalah supaya aku bisa terus mengawasinya. Aku harus memeriksa kotorannya, apakah dia muntah. Aku harus memisahkannya dari anjing lain, makanya aku taruh dia di sini, teman-teman. Sejak aku menaruhnya di sini, Nora juga terus berada di sampingnya. Kalian tahu, kami juga sudah memasang peneduh di sini, tapi ini robek, tidak kuat, jadi kita harus mengikatnya lagi. Sekarang semoga Allah mengizinkan dan kita bisa menyelamatkannya. Sekarang kita kasih vaksinnya dulu, teman-teman. Setelah itu, setelah kateter infusnya dipasang, kita harus memberikan serumnya. Pada masa diare berdarah ini, serumnya sama sekali tidak boleh kurang. Kenapa? Karena saat hewan mengalami diare, terjadi kehilangan cairan, mengerti? Jadi kenapa kamu memberikan serum? Supaya tidak terjadi kehilangan cairan. Kamu juga mencampurkan obat dan lainnya ke dalamnya. Vitaminnya, antibiotiknya, dan lain-lain. Dalam penyakit ini, terapi cairan infus sangat penting. Saat ini yang saya lakukan ini adalah pengobatan tambahan untuk memperkuat sistem imun. Agar sistem imun bisa melawan. Mengerti? Karena itu, kita tidak akan membiarkannya kekurangan apapun. Nah, sini, lewat sini sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pintar sekali anak cantikku. Si gadisku akan sembuh. Aku percaya sama si gadisku ya. Kita lihat saja. Sekarang kita juga akan cek suhu tubuh teman-teman. Mari kita lihat bagaimana suhunya. Tadi malam suhunya tidak tinggi, 38 derajat. Kondisi suhunya baik. Penyakit ini juga biasanya disertai demam. Semoga saja bukan parvo, tapi menurut saya kemungkinan besar 90% itu parvo. Kamu juga tidak bisa memastikannya 100% tanpa tes. Sekarang nak, aku akan memeriksa suhu tubuhmu, tapi kamu tidak akan marah pada aku ya nak. Sekarang, suhu tubuh anjing diukur lewat anus, teman-teman. Kita bisa mengukur suhu tubuh yang paling akurat dari sana. Sekarang kita akan cek, mari kita lihat berapa derajat suhu tubuhnya. Suhunya 38 derajat lagi, Bang. Suhunya stabil, tidak ada masalah dari suhunya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, di tengah-tengah. Kondisi tubuhnya sekarang sedang bertahan dengan baik. Kalau Allah mengizinkan, putriku akan sembuh ya sayang. Tapi lihat, kalian lihat kan matanya yang sayu lemas itu kan kak? Kalian sadar akan hal itu? Nggak mas. Biasanya, dia tidak pernah diam di sini. Dia biasanya teriak-teriak. Dia tidak bisa diam di tempat. Sekarang kita akan memberikan obat pelindung jantung kepada putri kita itu. Pada penyakit ini, risiko serangan jantung juga bisa terjadi. Itulah sebabnya kita juga akan memberikan obat pelindung jantung sekarang. Nah, dia juga sama sekali tidak suka saat disuruh minum obat. Dia sangat marah juga saat disuruh minum obat. Nah, ayo buka mulut, ini demi kebaikanmu. Itu cuma pil kecil ya sayang. Bagus, pintar kamu. Sekarang kita punya obat seperti ini. Ini juga memperbaiki flora usus. Yang paling parah dari penyakit ini adalah kerusakan pada usus. Jadi, agar usus bisa membaik, kita akan menggunakan semua obat dan suplemen yang kita miliki, teman-teman. Bagus sekali anakku, bagus sekali cantikku. Bagus sekali anak manisku, dia akan sembuh. Dia akan sembuh ya nak. Tuhan akan membiarkanmu tetap bersamaku. Ya sayang. Ayo, kakak, dia juga seorang hamba Allah yang tak berdosa, anak yang tak berdosa, makhluk tak berdosa, butuh manusia. Sekarang kalau aku tidak mengobatinya, hewan ini pasti akan mati, tahu tidak? Kamu akan melakukan yang terbaik, sisanya adalah kehendak Allah, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan segala yang kita bisa untuk mengobatinya. Semoga dia akan baik-baik saja. Semoga dia bisa pulih. Harapanku seperti itu. Tapi tolong ya, kalau dia kena diare berdarah, obati bro. Kalau tidak diobati, dia bisa mati. Kalau sudah diobati pun tetap bisa mati. Jadi memang ada risikonya. Lakukan saja yang terbaik supaya hatimu tenang. Lakukan yang terbaik. Berjuanglah untuk menyelamatkannya. Paham kan? Aku akan memberikan semua yang dia butuhkan. Oh iya, aku juga lupa ini teman-teman. Ini juga, lihat.
Bubuk probiotik. Kita juga pakai bubuk probiotik. Ini supaya ususnya teratur, kita harus menggunakannya. Ini aku berikan setiap pagi dan juga malam. Supaya flora ususnya teratur. Mengerti kan? Dia kurang suka ini, tapi tidak ada pilihan lain. Jadi kalian bisa mengalami situasi seperti ini. Tulis pesan ke saya di Instagram, alamat Instagram saya Taifun Demirci TV. Dari sana saya akan mencoba membantu kalian teman-teman. Jadi saat ini, untuk si kecil ini, kita menggunakan lebih dari 10 obat setiap hari dalam pengobatan ini. Tahu nggak? Lebih dari 10. Pintar anakku, pintar cantikku. Syukurlah kita tidak ada gejala muntah. Saat ini, aku juga belum melihat gejala diare berdarah. Kamu tidak suka dia kan? Kamu tidak menyukainya ya? Putriku tidak menyukainya ya? Tersangkut ya di mulutmu. Airnya di sana, minum airmu, ya nak? Aku rela apa saja buat kamu, gadis kesayanganku. Saat ini tidak ada gejala. Aku sudah melakukan yang terbaik, Kak. Sungguh, aku sudah melakukan yang terbaik. Tolong kalian juga jangan lupa berdoa. Marla juga sudah datang ya. Marla juga sudah datang, Marla. Kenapa bulumu jadi seperti ini, nak? Marla, kita harus memandikan kamu, tahu nggak? Ayo kita lepasin juga anjing kane korso betina kita ini. Nak, Zaina, kamu lagi ngapain? Sudah habis airnya, sayang. Sini kamu juga. Ayo, sini, ayo. Sini cantikku, jangan berantem sama Marla ya, oke? Jangan, pokoknya jangan. Masya Allah, anak perempuan kita ini sekarang sudah agak lebih gemuk dibanding waktu pertama datang, teman-teman. Waktu pertama datang dia cukup kurus. Sekarang mungkin kalian tidak melihatnya seperti itu, tapi dia sudah sedikit bertambah berat badan. Benar begitu, nak? Apa yang sedang dilakukan anakku? Zaina, ayo sini. Sini cantikku, sini. Ayo, biar pagi-pagi kaki-kakimu nggak kaku. Rocky, diam yang pintar. Jangan ganggu semua orang, Rocky nakal. Ngomong-ngomong, kita juga belum merekam area latihan yang lebih cerah. Ayo kita lihat ke sana juga. Hari ini aku juga akan membuatkan peneduh di sana. Ya kalau hal-hal seperti ini terjadi, aku jadi nggak mood, jadi males sama pekerjaan dan semuanya, tahu nggak? Jadi teman-teman, Tyson juga lihat. Ayo sini, biar aku tunjukin kakimu. Lihat, sekarang kita pakai obat khusus di kakinya. Sekarang ini teman-teman. Pada hewan-hewan ini, sering sekali ada kudis, jamur, penyakit kulit, dan lain-lain. Penyebab utamanya adalah karena kita memberi ayam, ayam bisa menyebabkan itu. Bisa menyebabkan eksim, bisa menyebabkan kudis. Apalagi dogo, mereka adalah hewan yang sering mengalami masalah kulit. Sekarang, kita sudah mengganti pola makan Tyson. Saya membeli makanan anjing hipoalergenik yang berkualitas. Sekarang saya menggunakan makanan hipoalergenik. Saya sudah mulai memberikan obat agar bulu di kulitnya tumbuh. Lukanya sekarang sudah hampir sembuh. Ada obat yang sangat khusus. Jadi kalau ada bagian yang terbuka, langsung kering seketika. Obat itu mengobatinya. Kakinya sudah hampir sembuh, tidak ada masalah lagi. Ngomong-ngomong, saya tidak bicara tentang semprotan biru. Ini obat yang berbeda. Lihat, kemerahan di kulitnya juga hilang setelah kita pakai obat itu. Kalau kita mandikan dengan baik, dia pasti akan lebih segar. Tapi Tyson, kalau kamu terus-menerus minta papa beli makanan hipoalergenik, papa bisa bangkrut, Tyson. Kita beli makanan buat dia, harganya 6,5 miliar, teman-teman. Cuma 12 kilo. 6.500 lira, jangan sampai kalian kira ini bercanda. 12 kilo itu, Tyson bisa habisin dalam 10 hari. Sekarang di sini teduh. Reina kemarin aku taruh di sini, itu pintu bawahnya nggak kami tutup rapat. Si nakal Reina langsung nyelonong keluar dari sini, teman-teman. Aku harus nutup bagian ini dulu. Tunggu sebentar. Sekarang kita pasang papan-papan ini sementara dulu. Sabar nak. Sabar nak, ini juga ternyata nggak pas di sini. Ini memang nggak cocok di sini. Agak apa dengan anak-anak perempuanku ya? Ayo sini, biar ku tutup bagian bawahnya. Nanti aku akan melepaskan anjing ke sana. Sebentar lagi akan kuatur itu. Hari ini juga kepada kalian. Saya ingin memberitahu kalian tentang kondisi Santos dan juga Nora, putri saya, teman-teman. Semoga kita bisa menyelamatkan putri Nora dan dia bisa kembali sehat. Saya mohon, jangan lupa doakan dia. Ayo, aku sangat menyayangi kalian semua. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Tetap sehat, teman-temanku.